Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang perancangan sistem rumah menggunakan metode UCD. Nah, di sini ada beberapa prinsip-prinsip dalam UCD, yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu fokus pada pengguna, dan yang kedua perancangan terintegrasi. Yang ketiga dari awal berlanjut pada pengujian pengguna, dan yang keempat adalah perancangan interaktif. Nah, saya akan membahas yang pertama, yaitu fokus pada pengguna. Perancangan harus terkoneksi langsung dengan pengguna akhir atau calon pengguna melalui wawancara, survei, dan workshop pada saat perancangan. Tujuannya adalah untuk memahami kognisi, karakter, dan sikap pengguna, serta karakteristik. Aktivitas utamanya mencakup pengambilan data, analisis, dan integrasinya ke dalam informasi perancangan dari pengguna tentang karakteristik tugas, lingkungan teknis di dalam organisasi. Nah, yang kedua adalah perancangan terintegrasi. Perancangan harus mencakup antarmuka pengguna, sistem bantuan, dukungan teknis, serta prosedur untuk instalasi dan pengaturan konfigurasi. Dan yang ketiga itu adalah dari awal berlanjut pada pengujian pengguna. Satu-satunya pendekatan yang berhasil dalam perancangan sistem yang berpusat pada pengguna adalah secara empiris. Dibutuhkan observasi tentang kelakuan pengguna, evaluasi, feedback yang cermat, wawasan pemecahan terhadap masalah yang ada, dan motivasi yang kuat untuk mengubah rancangan. Dan yang keempat itu adalah perancangan interaktif. Sistem yang sedang dikembangkan harus didefinisikan dirancang dan dites berulang kali berdasarkan hasil tes kelakuan dari fungsi antarmuka sistem bantuan. Nah, apa itu UCD? UCD kepanjangan dari User Centered Design adalah sebuah filosofi perancangan yang menempatkan pengguna sebagai pusat dari sebuah proses pengembangan sistem. Kesulitan pengguna, end user, selama ini untuk membaca dan menerjemahkan dokumen-dokumen yang ada dalam setiap pengembangan dapat terbantu menggunakan metode UCD. Teknik, metode, tools, prosedur, dan proses yang membantu perancangan sistem interaktif dibangun berdasarkan pengalaman pengguna. UCD adalah menerjemahkan partisipasi dan pengalaman manusia ke dalam rancangan. Selanjutnya saya akan membahas metode UCD. Menurut Eason menggambarkan 4 langkah kunci dalam pengembangan. Yang pertama itu perencanaan, perancangan, implementasi, dan pengelolaan sistem. Pada gambar di samping, yaitu ada 4 pendekatan menurut Eason. Yang pertama itu Soft System Methodology atau yang disebut dengan SSM. SM ini lebih fokus pada perencanaan. Yang kedua itu Open Talk Analysis atau disingkat dengan OSTA. OSTA lebih fokus pada langkah awal perencanaan. Yang ketiga itu Multiview, metodologi yang lengkap dengan rentang perencanaan sampai dengan implementasi. Yang keempat itu Star Life Cycle, yaitu fokus pada perencanaan utama. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang proses UCD. Menurut ISO 13407-1999 Human Centered Design Process, ada 4 proses dalam UCD, yaitu 1. Memahami dan menentukan konteks pengguna. 2. Menentukan kebutuhan pengguna dan organisasi. Ketiga, solusi perencanaan yang dihasilkan. Terus yang keempat, evaluasi perancangan terhadap kebutuhan pengguna. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai proses untuk merancang sistem rumah sakit. Yang pertama yaitu memahami dan menentukan konteks pengguna. Seringkali masyarakat merasakan kesulitan untuk mendapatkan informasi tentang rumah sakit yang dikunjunginya. Contohnya yaitu seperti kesulitan menemukan ruangan yang ingin dituju, kesulitan untuk mendapatkan jadwal praktik dokter, kesulitan untuk mendapatkan informasi tentang layanan rumah sakit, dan masih banyak yang lainnya. Maka dari itu, di sini kami merancang sistem rumah sakit, yaitu dengan membuat kios informasi.
di mana dengan adanya kios informasi ini diharapkan dapat mempermudah pengunjung dan calon pasien dalam mencari informasi dan membantu pihak rumah sakit dalam memberikan informasi. Pengguna aplikasi sistem rumah sakit ini adalah konsumen, yaitu pasien dan juga anggota keluarganya, dokter, staf pegawai, dan lain-lain. Kios informasi ini akan diletakkan di setiap pintu masuk rumah sakit dan masing-masing kios informasi ini akan diletakkan di setiap pintu rumah sakit dan masing-masing lantai agar dapat memberikan informasi mengenai rumah sakit seperti lokasi dalam rumah sakit, nama dan jadwal praktik dokter, dan informasi mengenai rawat inap serta informasi-informasi yang lainnya. Dari sisi teknologi, kios informasi yang dibangun ini akan dihubungkan menggunakan jaringan lokal, yaitu menggunakan jaringan LAN, dengan menempatkan sebuah server sebagai pusat data. Yang kedua yaitu menentukan kebutuhan pengguna dan organisasi. Kebutuhan fungsional dari aplikasi kios informasi ini dapat digambarkan dalam bentuk tabel sebagai berikut. Dalam gambar ini ada menu utama untuk menampilkan halaman kios informasi, ada menu password untuk menampilkan halaman login, ada menu edit data dokter untuk mengedit perubahan jadwal praktek dokter, ada edit data pasien untuk mengedit data pasien rawat inap. Itu selanjutnya ada about, ada peta, ada dena, ada jadwal dokter, data pasien, dan ada menu kamar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan solusi perancangan yang dihasilkan. Pada tahap ini, membuat solusi dengan melakukan perancangan yang sifatnya lebih konkret, yaitu dengan menggunakan prototipe aplikasi kios informasi yang akan dibangun. Yang pertama ada menu utama. Pada menu utama dibagi menjadi dua bagian, yang bagian pertama yaitu menu khusus untuk administrator dan satu menu lainnya yang merupakan menu-menu pilihan yang dapat dipilih oleh user. Adapun menu yang diperuntukkan khusus untuk administrator adalah login, master untuk melakukan perubahan terhadap data dokter dan pasien, about untuk menampilkan judul dari aplikasi, serta exit untuk keluar dari aplikasi. Sedangkan menu-menu pilihan untuk user diantaranya adalah peta rumah sakit, dokter praktek untuk menampilkan data-data dokter praktek yang ada di rumah sakit, pasien untuk menampilkan data-data pasien yang dirawat inap, kios untuk menampilkan ruangan-ruangan pasien serta kritik dan saran yang dapat digunakan user untuk memberikan kritik dan saran kepada pihak rumah sakit agar rumah sakit kedepannya menjadi lebih baik. Yang kedua yaitu menu user. Pada bagian menu user yang tadi sudah dijelaskan, terdapat beberapa pilihan menu yang nantinya dapat dipilih oleh user. Masing-masing menu berisi informasi seperti menu peta RS, menu dokter praktek, menu pasien, menu tarif kamar inap, menu kios, serta kritik dan saran. Struktur menu peta, bila menu ini dipilih, maka akan tampil form seperti gambar di bawah, yaitu terdapat button lantai 1, lantai 2, lantai 3. Pada menu ini, user dapat melihat lantai-lantai yang terdapat di RS. Dilihat dari gambar di bawah, dalam rancangan ini tiap-tiap lantai memiliki denah yang berbeda. Bila user memilih lantai 1, maka akan ditampilkan tampilan seperti pada gambar di bawah. Dapat dilihat pada gambar terdapat denah rumah sakit, denah lantai 1.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Dewi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang perancangan sistem rumah sakit dengan menggunakan metode USD. Dimana tadi teman-teman saya sudah menjelaskan tentang menggunakan metode USD. Di sini tadi ada 3 solusi perancangan yang dihasilkan, yaitu ada menu utama, menu user, struktur menu dokter praktek. Dan saya akan menjelaskan tentang struktur menu dokter praktek. Pada menu ini, user dapat melihat data-data dokter praktek yang ada di rumah sakit. Data-data yang ditampilkan diantaranya nama dokter, spesialisasi, jam kerja, hari, bahkan ruangan dokter praktek rumah sakit tersebut, masing-masing dokter. Bila user ingin melihat jadwal praktek dokter dengan spesialisasi tertentu, maka user dapat memilih spesialisasi yang diinginkan secara otomatis. Bila menu dipilih, maka akan ditampilkan form jawab jadwal dokter seperti gambar berikut. Seperti itu tampilannya. Dan terakhir yaitu evaluasi perancangan terhadap kebutuhan pengguna. Tadi kan ada 4 proses dalam USD, yakni 1. Memahami dan menentukan konteks pengguna, 2. Menentukan kebutuhan pengguna dan organisasi, 3. Solusi perancangan yang dihasilkan, 4. Evaluasi perancangan terhadap kebutuhan pengguna. Saya akan menjelaskan keempat tentang evaluasi perancangan terhadap kebutuhan pengguna. Tahap evaluasi merupakan tahap terakhir dalam pembuatan suatu aplikasi. Untuk proses ini disediakan suatu fungsi yang menyediakan fasilitas untuk umpan balik yang diperlukan untuk memperbaiki rancangan. Dan dari hasil evaluasi terhadap aplikasi ini ada beberapa hal yang dapat menjadi pokok perhatian, yakni pertama, tersedianya fasilitas untuk user sekaligus administrator untuk melakukan perubahan data-data. Aplikasi dengan dukungan basis data mampu menampung jumlah data yang lebih banyak seperti data-data pasien dan data-data dokter. Terakhir, aplikasi menyediakan otoritas yang jelas antara administrator dan pengguna untuk menggunakan aplikasi tersebut. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.